Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Yuli Hairina Hamid SPD MSI dan teman-teman yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Adapun judul yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai penilaian status gizi secara langsung yaitu antropomedia dan klinis. Kami beranggotakan yang pertama ada Pak Rozi Farhan, kemudian ada saya sendiri Ria Mayori, ada Siti Dakia, Novi Susanti, dan Respi Septi Marlina. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siti Dakia. Kepada Siti Dakia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu antropometri. Nah, antropometri ini berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan kata metros yang berarti ukuran. Nah, secara umum, antropometri ini diartikan sebagai ukuran tubuh manusia. Nah, antropometri ini diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari secara khusus mengenai pengukuran tubuh manusia, yang mana ini digunakan untuk menentukan perbandingan antara suatu individu, kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya, nah pembagian antropometri itu ada dua, yaitu antropometri statis dan antropometri dinamis. Antropometri statis ini merupakan ukuran tubuh atau karakteristik tubuh yang dilihat saat dalam keadaan diam atau statis, di mana untuk kondisinya itu sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, contohnya itu seperti lebar bahu, telapak tangan, kaki, dan juga kepala. Selanjutnya, antropometri dinamis, yaitu ukuran tubuh atau karakteristik tubuh yang dilihat saat seseorang itu bergerak atau dinamis, atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat seseorang itu melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya itu seperti putaran sudut tangan atau sudut putaran pergelangan kaki. Slide selanjutnya. Nah, ada beberapa parameter antropometri yang digunakan sebagai indikator pengukuran dalam metode ini. Yang pertama itu bisa dilihat di gambar yang pertama, yaitu pengukuran tinggi badan. Nah, tinggi badan ini memberikan gambaran fungsi pertumbuhan yang dilihat dari keadaan kurus, kering, dan kecil pendek. Nah, tinggi badan ini sangat baik untuk melihat keadaan gizi masa lalu, terutama yang berkaitan dengan keadaan berat badan lahir rendah dan kurang gizi pada masa balita. Tinggi badan ini dinyatakan dalam suatu indeks, yaitu TB per U atau tinggi badan menurut umur, atau juga indeks BB per TB atau berat badan menurut tinggi badan. Parameter selanjutnya yaitu lingkar lengan atas atau disingkat dengan kata lila. Nah, ambang batas lila ini pada wanita usia subur itu dengan resiko kekurangan energi kronis atau KIK di Indonesia itu adalah 23,5 cm. Nah, apabila ukuran lila seseorang itu kurang dari 23,5 cm, itu artinya wanita tersebut mempunyai resiko KIK atau kekurangan energi kronis tadi, dan diperkirakan akan melahirkan seorang bayi yang berat bayinya itu rendah atau disingkat dengan kata BBLR. BBLR ini mempunyai resiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. Selanjutnya itu adalah gambar pengukuran lingkar dada. Gambar selanjutnya yaitu pengukuran lingkar kepala. Selanjutnya ada gambar pengukuran dengan berat badan. Nah, berat badan ini merupakan
salah satu ukuran yang memberikan gambaran massa jaringan, termasuk cairan tubuh. Nah, berat badan ini sangat peka terhadap perubahan yang mendadak baik maupun buruk karena suatu penyakit infeksi misalnya maupun konsumsi makanan yang menurun. Berat badan ini dinyatakan dalam bentuk indeks BB per U atau berat badan menurut umur, atau melakukan penilaian dengan melihat perubahan berat badan pada saat pengukuran dilakukan. Pengukuran gambar selanjutnya itu yaitu pengukuran lingkar pinggul. Selanjutnya ada pengukuran ketebalan lemak di bawah kulit, dan selanjutnya yaitu umur. Nah, umur ini merupakan salah satu parameter antropometri juga, di mana umur ini sangat memegang peranan yang sangat besar dalam penentuan status gizi. Nah, kesalahan penentuan umur ini akan menyebabkan kesalahan yang fatal atau interpretasi status gizi yang salah. Nah, hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang akurat menjadi tidak berarti atau tidak berguna jika tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Dakia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farul Rozi Farhan. Pada Farul, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang alat ukur penilaian antropometri. Untuk yang pertama ada kursi antropometri. Seperti namanya, kursi antropometri ini berbentuk seperti kursi pada umumnya, namun fungsinya jauh berbeda dari kursi pada umumnya. Jika kursi pada umumnya itu berfungsi sebagai tempat duduk, kursi antropometri ini berfungsi untuk yang namanya mengukur dimensi tubuh dari manusia. Wujudnya mirip seperti kursi. Membuat instrumen ini digunakan untuk mengukur dimensi tubuh pada manusia saat manusia duduk. Jadi untuk dapat mengukur dimensi tubuh manusia itu kita harus duduk di atasnya, maka alat tersebut akan dapat mengukur dimensi tubuh kita. Kursi antropometri ini banyak digunakan untuk menunjang produksi massa suatu barang, mewujudkan prinsip ergonomis, serta kursi ini memiliki material beragam dari mulai kayu hingga metal. Slide selanjutnya. Alat ukur antropometri selanjutnya itu ada portable antropometri. Berbeda dengan kursi antropometri, penggunaan portable antropometri ini lebih dinamis dan bisa digunakan di mana saja. Jika pada kursi antropometri mengharuskan manusia untuk duduk agar dapat diukur dimensi tubuh dirinya, namun pada portable antropometri ini manusia hanya cukup berbaring. Oleh karena itu, pengukuran portable ini biasanya dilakukan dalam bidang kedokteran forensik untuk mengukur mayat. Selain itu, portable antropometri juga dapat dimanfaatkan dalam bidang lain, seperti desain ruangan, desain produk, hingga akademi militer. Desain yang disajikan pada portable antropometri ini sangat efisien, sehingga alat ukur ini dikemas secara portable agar mudah dibawa kemana saja. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada stadiometer. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur tinggi badan manusia. Sama halnya dengan portable antropometri, alat ukur ini juga dikemas secara portable agar memudahkan pengukuran di mana saja. Biasanya stadiometer dibuat dari penggaris ataupun headpiece
geser horizontal yang didesain sedemikian rupa untuk diletakkan di atas kepala. Bisa dilihat pada gambar. Stadiometer umumnya dioperasikan untuk keperluan medis, digunakan untuk pemeriksaan medis, uji klinis, hingga eksperimen. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Roro Zibahan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Susanti. Kepada Novi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat pengukur antropometri berikutnya, yaitu ada skin fold caliper. Nah, di mana skin fold caliper ini merupakan sebuah alat yang digunakan secara portable untuk menghitung lemak tubuh di bawah kulit. Nah, alat ini sering digunakan dikarenakan instrumennya itu lebih akurat, murah, dan mudah digunakan untuk mengukur komposisi lemak tubuh. Nah, alat ini seperti yang kita lihat pada gambar berbentuk seperti penjepit, namun terdapat angka-angka di bawahnya yang kulit subjek yang diukur. Nah, biasanya bagian tubuh yang diukur menggunakan alat ini yaitu bagian lengan atas, bagian punggung, bagian perut bawah, paha, dan betis. Ya, selanjutnya. Nah, untuk berikutnya yaitu ada penilaian status gizi secara antropometri menggunakan Z-score. Nah, Z-score merupakan indeks antropometri yang digunakan secara internasional untuk menentukan status gizi dan pertumbuhan, dan diekspresikan sebagai satuan standar deviasi populasi rujukan. Nah, untuk pengukuran Z-score populasi yang didistribusikannya normal, umumnya digunakan pada indikator panjang atau tinggi badan anak. Nah, di mana rumusnya yaitu Z-score sama dengan nilai BMI yang diukur dikurangi dengan nilai referensi median, dibagi dengan Z-score populasi referensi atau standar deviasi. Nah, tabelnya seperti gambar di samping. Nah, untuk melihat kriteria BMI anak, lihat BMI anak hasil perhitungan pada gambar BMI, kemudian disesuaikan dengan nilai Z-score sesuai dengan jenis kelamin dan umur anak. Oke, selanjutnya. Untuk berikutnya itu ada keunggulan dari antropometri. Nah, keunggulan yang pertama yaitu pengukurannya itu objektif karena prosedurnya lebih sederhana, aman, dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar. Selain itu, antropometri relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, tetapi cukup dilakukan oleh tenaga yang sudah dilatih dan dapat dilakukan berulang kali jika terjadi kesalahan. Nah, yang kedua yaitu diakui kebenarannya. Nah, secara ilmiah diakui kebenarannya, alat ini telah hampir semua negara menggunakan antropometri sebagai metode untuk mengukur status gizi masyarakat, khususnya untuk penapisan atau screening status gizi. Yang ketiga yaitu sebagai alat yang mudah didapat dan digunakan seperti dacin, pita lingkar, dengan atas, mikrotawa, dan alat pengukur panjang bayi yang dapat dibuat sendiri di rumah. Dan yang terakhir yaitu sebagai biaya yang relatif murah. Alatnya mudah didapat dan tidak memerlukan bahan-bahan lain, dan hasilnya mudah disimpulkan karena mempunyai ambang batas dan baku rujukan yang sudah pasti. Nah, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Novi Susanti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resvi Septimerlina. Kepada Resvi, saya persilakan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Kelemahan penilaian antropometri. Nah, yang pertama tidak sensitif. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Sensitif. Nah, metode ini tidak dapat mendeteksi status. Selain itu, metode ini juga tidak dapat membedakan kekurangan zat gizi tertentu seperti zinc dan Fe. Nah, yang kedua, itu ada perubahan hasil pengukuran. Artinya, hasil pemeriksaannya itu ataupun berubah-ubah. Nah, kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran, perubahan hasil pengukuran yang baik, baik fisik maupun komposisi jaringan,
serta analisis dan asumsi yang keliru. Nah, adanya kesalahan ini biasanya berhubungan dengan latihan petugas yang tidak cukup, kesalahan alat atau alat yang tidak didera, dan kesulitan pengukuran. Nah, yang terakhir ada faktor di luar gizi dapat menurunkan spesifisitas. Nah, faktor di luar gizi ini misalnya seperti penyakit genetik dan penurunan penggunaan energi. Nah, ini dapat menurunkan spesifisitas dan sensitivitas pengukuran antropometri. Slide selanjutnya. Ini ada pengertian penilaian klinis. Pemeriksaan klinis ini merupakan suatu metode yang sangat penting untuk dapat menilai status gizi pada masyarakat. Nah, dasar dari metode ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi yang dikaitkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Nah, penilaian status gizi ini secara klinis sangat penting sebagai langkah awal untuk mengetahui keadaan gizi penduduk. Nah, adapun penilaian status gizi secara klinis ini adalah dengan mempelajari gejala yang muncul dari tubuh sebagai akibat dari kelebihan ataupun kekurangan salah satu zat gizi tertentu. Nah, setiap zat gizi ini memberikan tampilan klinis yang berbeda, sehingga cara ini dianggap spesifik namun sangat subjektif. Nah, penilaian klinis ini digunakan untuk survei klinis secara cepat. Nah, untuk mendeteksi kekurangan satu atau lebih zat gizi, dan pengukuran klinis ini dilakukan dengan pemeriksaan fisik, yaitu dengan gejala ataupun riwayat penyakit. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada riwayat medis dan pemeriksaan fisik. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai riwayat medis. Nah, riwayat medis atau medical history. Jadi, dalam riwayat ini kita bisa mencatat semua kejadian yang berhubungan dengan gejala yang timbul pada penderita beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, catatan kita haruslah meliputi mengenai identitas penderita secara lengkap, riwayat kesehatannya saat ini, riwayat kesehatannya masa lalu yang berkaitan dengan penyakit saat ini, riwayat kesehatan keluarga yang berkaitan, data lingkungan fisik dan sosial, serta budaya yang berhubungan dengan gizi. Adalah riwayat alergi terhadap makanan, jenis diet dan pengobatan yang sedang atau pernah dijalani oleh pasien, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut dapat kita kumpulkan melalui wawancara dengan penderita ataupun dengan keluarganya. Nah, catatan ini meliputi identitas penderita, lingkungan fisik dan sosial budaya, sejarah timbulnya gejala penyakit. Nah, yang kedua ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dapat dilakukan melalui teknik inspeksi atau pemeriksa pandang, palpasi atau pemeriksa raba, perkusi atau pemeriksa ketuk, atau dengan akultasi atau pemeriksaan menggunakan stetoskop. Nah, semua perubahan pada rambut, kulit, mata, mulut, lidah, gigi, kelenjar, tiroid, dan lain-lainnya itu diperiksa semuanya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Resvi. Untuk materi selanjutnya yaitu tanda-tanda pengenal klinis akan saya jelaskan. Nah, tanda-tanda pengenal klinis ini dia terbagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama yaitu gejala yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi, karena kekurangan salah satu gizi atau kekurangan gizi yang lebih dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada kelompok yang kedua yaitu gejala yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Tandanya dapat disebabkan oleh malnutrisi atau faktor lain. Contohnya itu kehidupan di bawah standar yaitu buta huruf. Selain itu terdapat juga contoh lain yaitu corneal vascularization ini dia rusak. Selanjutnya ada kelompok yang ketiga di mana gejala ini tidak berkaitan dengan gizi salah, yaitu walau dia hampir mirip. Dia ini memerlukan keahlian khusus untuk membedakan saat diagnosis. Contohnya ini yaitu geografik Tauge. Untuk materi selanjutnya yaitu ada keunggulan
Keunggulan penilaian klinis, yaitu dia yang pertama relatif murah, selanjutnya tidak memerlukan tenaga khusus, sederhana, cepat, dan mudah. Kemudian dia tidak memerlukan peralatan yang rumit. Untuk materi terakhir, ada kelemahan penilaian klinis, yaitu gejala tidak spesifik atau gejala defisiensi suatu nutrisi sering atau sama dengan nutrisi yang lainnya. Contohnya itu angular stomatis merupakan gejala defisiensi. Kemudian ada gejala dua arah atau defisiensi atau perbaikan, yaitu contohnya hepatomologi merupakan tanda PEM. Kemudian ada tidak konsistennya pemeriksaan. Contohnya yaitu pemeriksaan yang belum berpengalaman mengatakan suatu gejala itu ringan, namun oleh pemeriksa yang sudah berpengalaman menyatakan ini merupakan gejala yang berat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada materi yang kurang. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.